Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan saya di kesempatan kali ini. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya merespon banyak sekali pertanyaan dari sahabat-sahabat semua tentang penyakit ikan mas koki terutama, yaitu salah satunya penyakit white spot. Tapi sebelum kita panjang lebar membahasnya, alangkah eloknya kalau kita intro dulu. Sahabat-sahabatku semua, ini sesuai dengan pengalaman saya ya, penyakit white spot ini alhamdulillah ini sudah berjalan sekitar 1 tahunan lah ya. Alhamdulillah tidak terganggu lagi dengan penyakit white spot ya, karena kita sudah mengantisipasi, belajar dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya yang selalu diserang oleh penyakit white spot sahabat, sehingga kita berantisipasi untuk menghindari. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Dan sahabat-sahabat pemula ya, banyak sekali yang bertanya tentang white spot ini, penyakit white spot ini, bagaimana cara penanganannya. Sebetulnya telah banyak sahabat video-video yang telah saya share di channel ini ya, namun sahabat masih juga kurang puas mungkin ya untuk bertanya, sehingga cara penanganannya, sehingga banyak juga yang masih bertanya. Baik sahabat, kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan bahas dulu mengapa white spot ini bisa menyerang ikan kesayangan kita, terutama ikan mas koki ya. Kita batasi dulu ikan mas koki. Sebetulnya ikan arwana juga bisa ya. Saya pernah juga, cuman arwana tidak sampai ke arwananya, tetapi ikan tengmetnya sudah. Baik, jadi kita batasi dulu untuk ikan mas koki ya. Karena ikan mas koki ini yang paling rentan sahabat untuk terserang white spot. Kita bahas dulu penyebabnya ya. White spot itu disebabkan oleh jamur ya, parasit ya, yang bernama itch. Itu penyakit white spot, penyakit white spot. Dengan ciri-cirinya nanti ikan kita akan terkena jamur yang berbintik-bintik putih. Dia mula-mula akan mungkin terserang di salah satu tubuh ikan kita, misal di ekor, atau di perut, atau di belakangnya, di punggungnya. Dan nanti akan perlahan-lahan dia akan menyebar dan semakin banyak. Nah, semakin banyak ini ikan akan semakin lemas ya, akan semakin lemas dan semakin terpojok ya. Dia akan menyendiri di sudut-sudut akuarium, sahabat. Dan kalau sudah kena satu, biasanya misalnya dalam jumlah ikan-ikan kita seperti ini ya, maka bila kena satu, dia akan merambat ke yang lainnya. Makanya perlu karantina ya. Penyebabnya sahabat, ya, penyebab keadaannya mengapa white spot ini bisa terjadi kepada ikan kesayangan kita. Yang pertama, ada ikan baru misalnya, kita masukkan ke dalam akuarium, di situ terisi ikan-ikan kita. Nah, ikan itu mungkin membawa penyakit white spot ya, bisa menyebar. Satu. Kemudian dari air yang misalnya kita membeli ikan di salah satu depot ikan misalnya, kemudian kita masukkan dengan airnya, bila air itu sudah mengandung penyakit parasit tadi, ya, white spot tadi, maka akan menularkan kepada ikan kita di akuarium ya. Kemudian cuaca sahabat, kalau keadaan dingin seperti musim-musim sekarang ini, musim-musim hujan, nah itu biasanya airnya terlalu dingin, suhu air terlalu dingin, nah itu akan menyebabkan penyakit white spot bisa timbul atau bisa muncul di akuarium kita. Jadi mengantisipasinya ya, kalau kita melihat membeli ikan, airnya kita prediksi atau kita amati airnya bersih gitu ya, tidak ada penyakit, ya boleh kita tuangkan langsung ke dalam akuarium. Tapi kalau kita melihat kira-kira, oh ini ada misalnya ada 10 ekor, kelihatannya ada 2-3 ekor yang lemas itu ikannya. Nah, maka kalau kita membeli ikan dari air akuarium tersebut, jangan kita masukkan langsung ya. Baik ikannya kita serok. Dan kemudian juga kalau kita membeli ikan, maka harus kita pastikan ikan itu sehat. Kalau kita perhatikan ada jamur-jamurnya, ada putih-putihnya, lebih baik jangan dibeli. Ya, sahabat. Tuh. Kemudian kalau cuaca dingin, sahabat. Nah, cuaca hujan ya, musim seperti sekarang. Nah, maka tidak ada jalan lain. Kita harus memasang water heater ya, untuk memanaskan suhu air dalam akuarium, sehingga
dalam suhu tertentu, kalau suhunya 28, 27 ya. Nah, itu yang di bawah 20 tuh, 20 lah, 20-an itu biasanya jamur ya. Tapi kalau misalnya sudah 27, 28, 29, kita setting angka water heater kita ya, yang di akuarium, dan suhu air akan mencapai settingan daripada water heater tersebut, jamur-jamur tadi akan mati ya. Jadi jamur itu tidak tahan, white spot itu tidak akan tahan dengan suhu panas di dalam akuarium. Tuh. Kemudian sekarang cara mengobatinya kalau ikan-ikan kita terkena white spot. Yang pertama, kalau dalam satu akuarium, sahabat, ikan kita itu katakanlah ada 10 ekor dalam satu akuarium. Yang terkena 3 misalnya. Alangkah baiknya kalau yang 3 ekor, yang 7-nya tidak misalnya. Alangkah baiknya yang 3 itu kita pindahkan ke wadah lain untuk pengkarantinaan, dan di situlah nanti akan lebih efektif, lebih efisien kita mengobatinya. Lebih maksimal kita mengobatinya. Banyak juga pertanyaan sahabat, saya tidak ada wadah. Wadah itu kan bukan wadah akuarium, bukan. Saya dulu pakai ember plastik tuh ya. Nah, pakai ember plastik cukup. Dan mengobatinya sekarang keseluruhan di dalam akuarium misalnya, ya itu maka bisa kita lakukan ya. Tetapi dengan catatan nanti semua aksesoris maupun peralatan dalam akuarium akan kita bersihkan sebersih-bersihnya. Dalam pengkarantinaan nih misalnya ya, kita mengkarantina ada 5 ekor atau ada 3 ekor lah ikan kita yang kena white spot. Kalau kita pakai filter, karantinanya di wadah lain, katakanlah di ember plastik ya. Kalau kita pakai filter juga di situ misalnya, nah airnya itu tidak perlu diganti setiap hari ya. Karena sudah ada filternya. Kemudian di dalam wadah itu bagusnya kita pasang water heater ya. Kemudian ada filter, dan pengobatannya dengan garam ikan dan methalin blue yang kita masukkan ke dalam wadah tersebut. Tetapi kalau seandainya kita mengobatinya di dalam akuarium ya, ya sama juga kita pakai garam ikan, pakai water heater, filternya kan sudah ada. Nah, sekarang kalau misalnya kita tidak punya filter, ini banyak pertanyaan sahabat-sahabat. Kita tidak punya filter, tetapi kita ingin mengkarantina ikan, tidak jadi masalah. Kita masukkan ke dalam ember, ya, atau dalam wadah baskom plastik misalnya. Kemudian kita masukkan garam ikan, kemudian masukkan methalin blue. Jangan lupa tapi setelah kita pasang water heater, itu untuk mempercepat proses penyembuhan. Biasanya pengalaman saya itu 2 hari sudah sembuh, sahabat. Tapi dengan catatan, kalau kita tidak punya filter, itu tiap hari airnya kita ganti. Airnya kita ganti ya 80% lah paling tidak. Ya, dalam 1 hari itu kita melakukan pengobatan ya. Sudah pasang garam ikan dan methalin blue. Kemudian besoknya, nah kita ganti airnya 80%, ganti air baru. Masukkan lagi garam ikan, methalin blue. Biasanya 2 hari itu sudah sembuh. Setting. Kalau pengobatan, nah ini bedanya. Kalau pengobatan water heater itu kita setting boleh di 32 derajat, sahabat. Supaya lebih cepat ya. 32. Tapi ingat, itu airnya harus dikontrol ya. Nah, kalau saya kan biasanya saya setting di angka 32, bahkan saya biasanya 34 derajat, sahabat ya. Tapi kalau jangan ditiru ya, sahabat ya. Kalau sahabat tidak telaten begitu, nanti ikannya bisa mati ya. Kita setting di angka 34 derajat, sahabat. Kita celupkan jari, hangat sudah, matikan, cabutkan. Kita cabut colokan water heaternya, biarkan. Ya, hangatnya itu biarkan terus. Nah, nanti kalau sudah mulai agak dingin, baru kita colokkan lagi. Jadi harus dikontrol. Harus dipastikan bahwa sahabat itu bisa mengontrol water heater ya. Nanti kalau kepanasan, ada ikan yang kadang-kadang tidak tahan ya, dan bisa mati ya, karena kalau kita, apalagi kalau kita tidak memasang aerator, panas itu kan akan menipiskan oksigen di dalam air tersebut, sehingga ikan nanti akan kehabisan oksigen, akan menipisnya oksigen di dalam akuarium, di dalam wadah tersebut ya. Nah, ngambil lebih amannya 31 derajat atau 32 derajat lah, sahabat ya. 31 derajat lah. 31 derajat kita setting. Nah, di situ biasanya 2 hari sembuh ya. Tapi kalau kita pakai filter,
Ya, aman-aman sajalah karena walaupun tidak dikuras tidak jadi masalah. Kemudian kalau sudah sembuh nih, ada pertanyaan juga dari sahabat-sahabat. Kalau sudah sembuh, biarkanlah sampai 3-4 hari di situ ya, di karantina. Kita yakinkan sudah sembuh benar, baru kita pindahkan lagi ke tempatnya semula. Catatan sekarang sahabat, untuk memberantas penyakit ini supaya tidak tertular terus ya. Ini pengalaman saya nih. Ini. Kita masukkan ikan tetapi kita tidak terlalu membersihkan akuarium dan peralatan aksesorisnya di dalam akuarium tadi, itu bisa kembali lagi dalam waktu sekitar 1 minggu 10 hari kembali lagi white spot sahabat. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita pastikan setelah kita bersihkan semua akuariumnya sahabat, kemudian difilter itu ya, difilter ini yang riskan sekali. Makanya kalau difilter itu sering saya bilang sahabat-sahabat, ini juga saran dari subscriber saya dulu ya. Ada biobol, ada ring keramik misalnya atau bioring yang kan masih bisa kita gunakan. Nah, kita setelah mencucinya, dulu saya jemur, kemudian saya gunakan lagi. Nah, 10 hari kemudian bisa kembali lagi penyakitnya. Dan solusinya rupanya alhamdulillah sahabat, berkat saran dari sahabat saya tersebut ya, sahabat subscriber, itu bioring maupun biobol direbus sampai airnya mendidih. Kemudian setelah itu bisa langsung kita gunakan lagi dan alhamdulillah ya aman. Ya, tuh sampai sekarang alhamdulillah aman. Oke, ya. Jadi kalau sudah terkena semua dibersihkan, biobol, bioringnya kita rebus ya sampai mendidih airnya. Nah, ada di dalamnya kapas, ada di dalamnya arang aktif, jangan digunakan lagi sahabat. Buang, kita ganti yang baru. Tapi kalau biobol kan masih sayang itu plastik ya. Kemudian bioring masih sayang juga keramik itu ya. Nah, bisa kita gunakan dengan catatan harus direbus dulu. Oke, ya. Jadi sahabat, itu ya pengalaman saya untuk white spot, tapi bagaimanapun lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, itu tadi pencegahannya. Ini alhamdulillah saya sudah sudah setahun lebih lah ya, tidak ikan-ikan saya sehat walafiat, tidak terkena serangan white spot karena sudah dari pengalaman mengantisipasinya dengan mengaktifkan water heater. Terus apalagi musim hujan ini harus aktif itu water heaternya. Ya, setting di angka 30 derajat. Paling tidak standarnya 30 derajat. Nah, kalau yang akuarium yang kecil 29 derajat ya. Kalau yang akuarium seperti ini 31 derajat. Kalau yang 60-an 30 derajat. Ya, tuh. Kemudian juga aktifkan dengan garam ikan. Jadi garam ikan kalau saat-saat seperti ini hujan nih 3 hari sekali masukkan dengan methalene blue. Nah, juga banyak pertanyaan. Apakah bisa dicampur methalene blue dan garam ikan? Bisa ya, masukkan garam ikan, teteskan methalene blue, atau teteskan methalene blue, kemudian masukkan garam ikan, tidak masalah ya. Oke, baik sahabat, demikian ya yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat yang banyak bertanya untuk penyakit white spot ini bisa menyimak ini dan bisa langsung menerapkannya, dan saya kira sudah jelas semua. Sudah jelas ini. Sudah jelas sampai ke akar-akarnya. Ya, tinggal bagaimana sahabat menyimak dan mengaplikasikannya di tempat sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan ikannya cepat sembuh ya. Tapi itu tadi, kalau sudah kejadian seperti ini, sahabat jaga untuk mengantisipasi untuk pencegahannya ya. Lebih baik daripada mengobati. Repot kalau sudah kena 1 atau 2 ekor ikan kesayangan kita. Baik sahabat-sahabat semua, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.